Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Songkokertono 1, Bapak Ibu Dewan Guru SDN Songkokertono 1, beserta para staf SDN Songkokertono 1 yang kami hormati. Izinkan kami menyampaikan materi yang kami dapat di modul 3.2 ini tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya pembelajaran. Sekolah sebagai ekosistem. Ekosistem merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang ada di dalam sebuah lingkungan, yaitu antara faktor biotik sebagai unsur hidup dan faktor abiotik sebagai unsur tak hidup. Unsur-unsur dalam ekosistem sekolah yang merupakan biotik adalah murid, kepala sekolah, guru, staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, dan juga masyarakat sekitar sekolah. Sedangkan unsur abiotik terdiri dari keuangan, sarana dan prasarana, gedung, dan juga lingkungan sekolah. Dalam mengembangkan ekosistem sekolah, kita dapat menggunakan dua pendekatan. Pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, defisit basis thinking, dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan, asset basis thinking. Pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, defisit basis thinking, akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu. Segala sesuatu akan dilihat dengan cara pandang yang negatif. Sedangkan pendekatan berbasis aset, asset basis thinking, adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Catherine Kramer, yaitu pendekatan cara praktis menemukan dan mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan inspirasi yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Berikut perbedaan pendekatan berbasis kekurangan dengan pendekatan berbasis aset. Berbasis kekurangan fokus pada masalah, berkutat pada masalah utama, mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang. Fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain, merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah, mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Sedangkan berbasis pada aset yaitu fokus pada aset kekuatan, membayangkan masa depan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dengan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya atau aset dan kekuatan, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan, melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Karakteristik PKBA, pengembangan komunitas berbasis aset. Yang pertama, mempraktikkan dialog berkelanjutan dan partisipasi anggota masyarakat. Hal ini bagaimana dialog berkelanjutan terjadi yang sekaligus dapat mendorong perilaku yang menghargai keragaman antara warga sekolah demi masa depan. Yang kedua, menumbuhkan komitmen terhadap tempat, yaitu perilaku akan memperkuat koneksi warga baik komunitas, lingkungan, dan ekonomi lokal mereka. Dengan cara bagaimana memperkuat komitmen warga sekolah untuk saling bergotong royong demi kemajuan murid-murid. Yang ketiga, membangun koneksi dan kolaborasi. Bagaimana sekolah mendorong perencanaan dan tindakan dilakukan secara kolaboratif dan melibatkan warga sekolah, masyarakat sekitar, organisasi yang ada, dan aset yang lainnya. Karakteristik yang keempat adalah mengenai dirinya sendiri dan membangun aset yang ada, yaitu bagaimana sekolah bisa fokus pada pembangunan sumber daya yang tersedia, kapasitas yang kita miliki, serta kekuatan dan aspirasi yang sudah ada. Karakteristik yang kelima, membentuk masa depannya. Bagaimana sekolah menciptakan visi sebagai perwakilan dari cita-cita yang ingin diwujudkan pada murid-muridnya. Yang keenam, bertindak dengan obsesi, ide, dan peluang. Bagaimana sekolah mendorong pencarian tanpa akhir untuk ide terbaru dan tepat, yang kemungkinan pengembangan dan absen sumber daya internal dan eksternal
Daripada menanyakan ada masalah apa dan bagaimana memperbaikinya, lebih baik bertanya apa yang telah berhasil dilakukan dan bagaimana mengupayakan agar lebih baik lagi. Karakteristik yang ketujuh adalah merangkul perubahan dan bertanggung jawab. Titik awal perubahan pada sekolah selalu pada perubahan pola pikir atau mindset dan sikap yang positif. Karakteristik yang kedelapan, menghasilkan kepemimpinan. Faktor utama dalam perubahan yang berkelanjutan di sekolah adalah kepemimpinan lokal dan pengembangan dan juga pembaharuan kepemimpinan itu secara terus-menerus. Adapun 7 aset atau modal utama yang dimiliki oleh setiap ekosistem lingkungan sekolah. 1. Manusia. 2. Sosial. 3. Fisik. 4. Alam atau lingkungan. 5. Finansial. 6. Politik. Dan 7. Agama dan budaya. Aset manusia yang terdiri dari sumber daya manusia yang berkualitas, sumber daya manusia dengan pengetahuan, kecerdasan, keterampilan yang ada di komunitas, masyarakat, dan lingkungan sekitar, dan juga bisa siapa saja. Aset fisik yaitu bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran, infrastruktur atau sarana dan prasarana. Sedangkan aset lingkungan yaitu yang terdiri dari potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Tanah untuk perkebunan, danau atau empang untuk berternak, dan semua hasil dari pohon seperti kayu, buah, bambu, atau material bangunan yang bisa digunakan kembali. Aset sosial bisa dalam bentuk norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat. Bisa juga dalam bentuk kelompok, komunitas, institusi, lembaga, asosiasi, dan sebagainya. Sedangkan aset politik yaitu berkaitan dengan kebijakan dan kekuasaan, kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sosial. Contohnya, kepala sekolah yang akan menggunakan kewenangannya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Sedangkan aset finansial yaitu dukungan keuangan yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan, termasuk tabungan, hutang, investasi, pengurangan dan pendapatan pajak, hibah, gaji, serta sumber pendapatan internal dan eksternal, termasuk pengetahuan tentang finansial. Sedangkan aset budaya dan agama adalah agama bisa dalam bentuk tokoh, institusi, atau lembaga, ritual keagamaan, serta pola relasi antar agama yang ada di lingkungan sekolah. Kebudayaan merujuk pada hasil cipta dan karya manusia yang unik yang lahir di serangkaian ide, gagasan, norma, perilaku, serta benda. Panduan dalam mengembangkan aset sekolah ini bisa menggunakan dengan alur bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi dengan inquiry apresiatif. Berikut adalah contoh alur bagja prakarsa perubahan untuk mewujudkan kelas yang lebih nyaman dan menyenangkan. Buat pertanyaan utama. Membuat pertanyaan utama yang akan menentukan arah penyelidikan kekuatan, potensi, dan peluang. Melakukan tindakan untuk menggalang atau membangun koalisi tim perubahan. Bentuk pertanyaan yang bisa dibuat adalah, apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana mewujudkan kelas sekolah yang nyaman dan menyenangkan? Sedangkan tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah menggali cita-cita dan harapan murid-murid, melibatkan murid untuk menginventaris kekuatan, potensi yang dimiliki. Alur bagja yang kedua adalah ambil pelajaran. Menyusun pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan, potensi, peluang lewat penyelidikan dan identifikasi.
menentukan cara kita menggali fakta, memperoleh data, diskusi kelompok kecil ataupun besar, dan juga survei individu semua unsur. Bentuk pertanyaannya adalah, apa pengalaman menyenangkan yang pernah dialami murid? Tindakan dan penyelidikan yang perlu dilakukan adalah meminta murid untuk berkeliling dan menuliskan bagian mana dari sekolah yang disukai. Alur Bagja yang ketiga adalah gali mimpi, menyusun deskripsi kolektif bila mana inisiatif terwujud, mengalokasikan kesempatan untuk berproses bersama. Bentuk pertanyaannya adalah, seperti apa kelas atau sekolah yang menyenangkan buat kita? Bagaimana perasaan saya apabila kelas atau sekolah itu nyaman dan menyenangkan? Apa yang penting dilakukan agar tetap nyaman, terawat, dan menarik minat? Sedangkan tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah menanyakan pendapat setiap anggota kelas tentang pendapat dan perasaan mereka, membuat rancangan bersama murid. Alur Bagja yang keempat adalah jabarkan rencana, yaitu mengidentifikasi tindakan konkret yang diperlukan untuk menjalankan langkah-langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan dengan segera. Bentuk pertanyaannya adalah, apa langkah-langkah untuk menyiapkan kelas atau sekolah yang nyaman dan menyenangkan? Bagaimana pengaturan isi kelas agar tetap nyaman dan menyenangkan? Apa hal pertama yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman dan menyenangkan? Sedangkan tindakan atau penyelidikan yang diperlukan dapat dilakukan dengan membuat capaian yang realistis untuk setiap murid, membuat daftar siapa saja yang bisa melakukan apa. Tahapan alur Bagja yang kelima adalah ambil tindakan, yaitu menentukan siapa yang berperan, yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan, mendesain jalur komunikasi, dan mengelola rutinitas. Bentuk pertanyaannya adalah, siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan rencana tersebut? Apa saja peran dari masing-masing? Siapa yang bertanggung jawab memonitor agar kelas dapat tetap nyaman dan menyenangkan? Berapa lama dan kapan akan memulai dan mewujudkannya? Bentuk tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah menyusun tim kerja dan deskripsi tugas setiap anggota, menentukan tenggat waktu untuk penyelesaian tugas. Demikian materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya pembelajaran ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, kami ucapkan terima kasih.